Shalom Bapak Ibu. Terima kasih untuk Ibu Indri yang sangat cepat belajar. Saya nggak ngomong lebih dari 1-2 menit, rasanya sudah direview ya. Buku saya yang pertama adalah Learning to Stop. Tadi saya cari-cari di lemari saya, nggak ada. Jadi saya hanya ambil buku yang kedua Learning to Learn dan yang baru sekali itu Learning to Hold. Untuk orang tua yang punya anak-anak yang sudah beranjak dewasa. Saudara, saya punya 3 anak laki-laki yang paling kecil minggu lalu baru menikah. Ya. Dan kalau orang bilang, wah enak Bu udah mentas. Udah selesai. No. Kita menjadi orang tua itu gak pernah selesai. Ya tetap jadi orang tua tapi harus stop di dalam peran dan fungsi yang harus berubah. Saya harus berubah menjadi orang tua anak saya yang sudah menikah. Ya, saya belajar lagi bagaimana menjadi mertua bagi mantu yang baru. Ya, lalu saya terus-menerus belajar jadi oma. Ya, terus belajar, maka buku saya adalah series learning series ya. Belajar karena kita semua murid. Nah, hari ini tema yang saya akan bawakan adalah orang tua kuat, anak sehat. Ya. Nah pasti soal sehat bukan hanya sehat di dalam fisik. Kuat juga bukan hanya fisik. Tapi apa yang kita mau belajar. Nah saudara ada seorang, dia mengetik di sekarang ini kan cari apa-apa ya di di GPT, udah bukan lagi Google ya. Jadi dia ketik begini, jika Anda adalah setan dan ingin menghancurkan Amerika, bagaimana Anda melakukannya? Dan yang pertama, apa saudara? Merusak struktur keluarga. Yang pertama, ya. Lalu yang kedua, menabur perpecahan, kebencian, menggunakan media. Ketiga, merusak pendidikan. Keempat, menyerang iman dan agama. Kelima, mempromosikan materialisme dan kepentingan pribadi. Keenam, mendorong kerusakan moral dengan menormalkan perilaku yang dianggap sebagai kejahatan. 7, mengikis kepercayaan pada lembaga seperti penegakan hukum dan sistem peradilan. 8, memupuk korupsi dalam pemerintahan. 9, menyerang kesucian hidup. Dan ini sudah terbukti ya. Dan inilah kehancuran Amerika. Kemarin beredar ya videonya Trump ketika menang. Dan dia bilang make American great again. Ya, karena kita melihat kehancuran itu sudah mulai. Dari mana iblis itu bekerja? Dari keluarga. Ya, cukup merusak keluarga, maka yang akan dirusak anak, cucu, dan generasi demi generasi. Nah jadi saudara, kalau kita mau melihat betapa iblis sedang bekerja luar biasa, kenapa saudara? Gampang sekali keluarga itu dihancurkan. Sebuah buku saudara yang berjudul Parenting with Kingdom Purpose. Jadi dia bilang, ya keluarga atau orang tua yang punya spirituality-nya dangkal, menganggap gini cukup deh anak kita KTP-nya Kristen. Tiap minggu ke gereja dan hidup baik secara moral. Saudara kalau seperti itu sama dengan yang agama lain. Ya cuman beda judul di KTP-nya aja. Tapi dia misalnya tiap minggu ibadahnya kemana atau tiap Jumat kemana. Dan hidup baik secara moral. Kita pikir itu cukup. No, itu cuman luarnya. Tinggal digempur dengan berbagai value-value dunia habis. Ya, runtuh saudara. Nah, jadi saudara Howard Hendricks mengatakan rumah tangga Kristen bukanlah sekedar rumah yang dipenuhi dengan orang-orang Kristen. Jadi bukan isinya, oh iya papa mamanya Kristen loh. Ya, tiap minggu dia ke gereja kok. Orangnya juga baik. Saudara, kalau cari mantu, cuman begitu aja nggak cukup. Berapa banyak saudara kita terkaget-kaget ketika gini.
Dia tuh tiap minggu ke gereja loh. Aktif di gereja. Tapi dia selingkuh. Saudara, kita gak kuat. Kita gak sehat. Jadi saudara kalau mau lihat orang ini sehat ya. Sehat. Katanya saudara, cuma 20% yang benar-benar sehat. Dan 20% yang sakit. 60%-nya apa? Orang yang kelihatan sehat tapi sebetulnya sakit. Saudara lihat saya sehat. Tapi saya 20 tahun saya diabetes. Jadi angka diabetes saya itu udah bagus. Kalau saya punya HbA1c-nya 7. Bisa 6,9 itu berarti saya maintain. Jadi saudara, saya sakit nggak? Sakit. Tapi kelihatan sehat. Saudara, jadi apa yang dimaksud dengan sehat? Berapa banyak saudara keluarga-keluarga yang kelihatannya sehat. Tapi sebetulnya sakit. Ketika saya mengunjungi satu teman, saudara. Saya kaget sekali ketika dia bilang, kami itu sudah 11 bulan tidak bicara suami istri. Bagaimana mungkin tiap minggu tuh kalian datang berdua, duduk berdua. Kok bisa gak ngomong? Kami ngomong kalau ada orang. Maksudnya kalau ada orang lain. Dan kami bicara itu lewat WA. WA-nya WA group keluarga. Jadi kalau misalnya saya mau pergi traveling, ya saya ngomong di grup itu. Tapi tidak ngomong suami istri. Sudah kelihatannya baik-baik saja. Tapi sesungguhnya ada sesuatu ya yang kita harus aware. Jadi bukan hanya keluarga Kristen itu adalah yang agamanya Kristen. Kita nggak bicara soal religion. Tapi kita bicara bagaimana rumah tangga Kristen yang isinya adalah murid-murid Kristus. Jadi saudara ada satu buku. Buku ini sebetulnya baru. Saya agak lupa 2018, 2019 pokok muncul baru karena dia meneliti saudara. Ini buku judulnya The Anxious Generation. Ditulis oleh Jonathan Haidt. Memang bukan buku Kristen saudara ya. Jadi memang buku awam. Di situ isinya tentang penelitian terhadap generasi di Amerika yang kelihatan muncul mulai 2010. Grafik itu berubah drastis. Jadi anak-anak yang ke rumah sakit, anak-anak yang depresi, anak-anak yang suicide. Dia pikir kenapa kok tambah lama tambah banyak. Nah kesimpulan ya secara overall tadinya dia pikir apakah karena terjadi krisis ekonomi di Amerika. Oh ternyata 2010 iPhone mulai muncul, sosial media IG mulai muncul. Dan disitulah kelihatan sekali kenapa anak-anak kesepian. Sehingga menjadi anak yang cemas. Sehingga disebut the anxious generation. Ya, kita akan lihat klip yang saya coba buat saudara ya. Jadi bisa ditampilkan klipnya dulu. Ini klip ini dibuat untuk menyimpulkan ya kesimpulan daripada apa yang diinikan. Oke. Ya, ini bedanya anxiety dan depression ya saudara ya. Jadi dari anxiety ada isolation, tentu saja pasti akan ada kesepian ya, loneliness ya, dan ini yang membuat mereka menjadi depression. Dan saudara anxiety menuju depression, depression menuju suicide. Kenapa angka-angka bunuh diri sekarang luar biasa. Kita minggu demi minggu terakhir yang lompat dari gedung di kampus mahasiswa menyedihkan saudara. Ya, tapi kita lihat gejala ini hanya permulaan yang akan makin lama saudara akan tambah banyak. Ya, lalu bagaimana kita sebagai orang tua, keluarga Kristen, gereja ya menyikapi ini. Tingkat kesepian yang dialami anak-anak sekolah di seluruh dunia meningkat. Anak-anak kesulitan untuk menemukan teman dan lingkungan sosial yang nyaman bagi mereka. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab yang tidak bisa kita abaikan ketika berbicara tentang tekanan mental yang dialami remaja hari-hari ini. Di US, angka remaja dari usia 12 sampai 17 tahun yang mengalami depresi telah mengalami kenaikan besar
dengan remaja laki-laki tercatat mengalami kenaikan sebanyak 161% dan remaja perempuan 145% sejak tahun 2010. Di UK, remaja-remaja yang tercatat pernah melakukan self-harm mengalami kenaikan, yaitu remaja laki-laki sebanyak 134% dan remaja perempuan sebanyak 78% sejak tahun 2010. Di US, angka remaja laki-laki yang berhasil bunuh diri mengalami kenaikan sebanyak 91% dan remaja perempuan sebanyak 167% sejak 2010. Selain itu, gangguan cemas juga merupakan gangguan mental yang paling banyak dialami oleh remaja. Di Indonesia sendiri, 1 dari 3 remaja, kurang lebih 34,9%, setara dengan 15,5 juta remaja Indonesia, memiliki satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Hanya 4,3% dari pengasuh utama yang menyatakan bahwa remaja mereka membutuhkan bantuan. Dan semakin mirisnya lagi, hanya 2,6% dari remaja Indonesia pernah mengakses layanan konseling dalam kurun waktu tersebut. Ya, terima kasih. Kembali lagi ke slide. Jadi saudara lihat, ini yang disarikan dari buku The Anxious Generation. Jadi lihat ya bagaimana dia meneliti sampai 2020 dan itu semua meningkat saudara. Dan kita tahu apa yang terjadi di luar, sebentar lagi akan terjadi di Indonesia ya. Karena kita semua sudah global ya, kita bisa tahu, kita bisa melihat, kita bisa belajar. Jadi memang saudara, ada satu hal yang saya coba lihat ya. Apa yang terjadi karena saya sudah 30 tahun saudara ada di sekolah Atalia. Dan saya melihat anak-anak sekarang ini urusan mental health. Itu bukan pada anak-anak yang kurang nilainya, yang gagal. Justru pada anak-anak saudara yang merasa takut untuk tidak sempurna. Takut untuk menjadi jelek. Jadi ada satu yang namanya atelofobia. Saudara, fobia yang kita tahu, fobia terhadap ketinggian, fobia terhadap gelap, fobia terhadap binatang tertentu. Tapi ini atelofobia apa saudara? Atelofobia adalah the fear of imperfection or not being good enough. Wow. Dan ini fobia ini yang kenapa membuat anak merasa, buat apa saya hidup kalau saya udah gagal, saya udah jelek. Saudara, murid saya 9,8 itu bisa, aduh ibu 9,8 tinggal 0,2 lagi. Aduh begitu menyesal, begitu merasa buruk saudara, nangis 9,8. Yang sebelah saya tanya, kamu dapat berapa? 4. Kok ketawa? Kemarin 2. Yang sehat yang mana? Yang sehat tuh yang dapat 4. Iya kan? Yang 9,8 tuh enggak sehat. Jadi saudara, bagaimana mau membesarkan anak-anak kalau orang tuanya sendiri sudah mengatakan 9,8 jelek. Saya punya murid kelas 3, 8,5, dia nangis. Saya bilang, kenapa nangis? Dapat segini, kata mama jelek. Saya dalam hati gini, mana sih mamanya, saya mau lihat rapotnya. Kalau 8,5 jelek, itu rapotnya tuh berapa gitu. Jadi saudara, ayolah kita gak bikin anak-anak kita sakit. Ya, dengan kita yang sakit. Banyak orang tua yang dulu merasa kecewa, merasa gagal, merasa kurang. Kemudian sekarang tinggal ditularkan kepada anak. Jadi ayo ketika kita menganggap harus sukses. Karena ini yang dikejar ya. Apa sih definisi sukses? Kecil sukaria, remaja foya-foya, muda bahagia, tua kaya raya, mati masuk surga. Haleluya. Mau dihafalin? Kenyataannya tuh hidup gak kayak gini. Ya, ini gitu yang dikejar. Jadi saudara, buat apa kita membesarkan anak? What if we raise our children to gain the world, but in the process they forfeit their souls? Buat apa saudara? Seseorang memperoleh seluruh dunia, dia terkenal, dia kaya. Tapi dia kehilangan nyawa. Jadi apa sih yang penting? Kalau orang tua bilang, saya kan membesarin anak demi masa depannya. Masa depan yang mana? Masa depan kita ada di dalam kekekalan. Iya Bu, supaya waktu nanti dia gede,
belum tentu gede. Murid saya ada yang 4,5 tahun meninggal, ada yang 3 tahun meninggal karena DB, ada yang 18 tahun meninggal. Ada yang 17 tahun meninggal bunuh diri, saudara. Itu masa-masa kelam saya di tahun 2020. Punya murid suicide di rumahnya pada hari Minggu pagi. Jadi saudara, please, kita cuma punya waktu hari ini. Tapi anak kita punya masa depan, yaitu kekekalan. Kita mesti mikirnya yang sana. Yang sini mah kalau kuat 70, 80, selesai. Dan kita hidup, Tuhan datang selamatkan kita. Tentu saja bukan sekedar supaya kita bisa masuk surga. Kalau masuk surga selesai kita udah pulang. Tapi waktu kita di dalam dunia apa yang kita lakukan? Kita melayani, kita memuliakan Dia. Jadi ayo saudara, kita gak usah takut. Nanti mau jadi apa? Bisa jadi apa? Saudara, saya menulis buku-buku saya itu dari kegagalan saya jadi orang tua. Saya bukan dari keluarga yang baik-baik. Karena saya punya papa datang dari Tiongkok. Lalu kemudian mama saya gadis sederhana dengan papa saya. Papa saya itu tentara Kuomintang, saudara. Jadi dia buronan lari dari Tiongkok ke Taiwan. Di Taiwan sebagai veteran. Lalu dia datang ke Indonesia dengan selisih 13 tahun ketemu mama saya. Papa saya meninggalkan istri dan 2 anak. Dan dia gak mungkin balik ke Tiongkok lagi. Dan ya mama saya masih usia 20 tahun waktu menikah, pacaran 3 bulan dan nekat sekali gitu menikah. Mungkin mama saya pikir menikah itu menjadi jalan keluar untuk dia hidup lebih baik. Tapi dia mulai masuk ke dalam yang namanya neraka. Di dalam perkawinan, ya. Wah, saya diceritakan oleh mama saya sejak kecil hal-hal yang menjadi curhatan seorang mama. Mama saya bilang, jangan pernah kawin sama Cina Toto. Jadi di situ saya bilang, Cina Toto. Saya jadi, padahal dari kecil saya ngeles bahasa Mandarin. Tapi saya jadi benci sekali. Melihat orang yang bisa Mandarin atau bahasa daerah, saya bilang, aduh. Saya look down, saudara. Saya tumbuh di dalam bitterness itu. Tapi aneh, Tuhan menghantar saya ke gereja Tionghoa yang isinya Cina Toto. Sehingga saya ngeliat, oh enggak begitu. Memang kita semua we all sinners, orang berdosa. Iya, jadi bukan soal siapa begitu. Sampai akhirnya saya mengerti kenapa saya ada di tengah-tengah dan tumbuh besar di keluarga yang tiap hari ribut berantem, punya papa main judi, lalu mabuk, ya minum-minum, ya sisa hidupnya 20 tahun itu hanya merokok, keluar masuk rumah sakit. Sekarang saya bisa punya tabungan pengalaman, sehingga ketika murid saya datang, Bu saya mau kabur dari rumah, mama papa saya ribut tiap hari. Oh saya bilang, I was there, saya pernah ada di situ. Oh ya, gitu kan? Ya, saya bersyukur saudara. Saya punya pengalaman itu sehingga saya bisa menulis pengalaman-pengalaman itu dan saya bisa ikut merasakan. Ketika anak-anak, aduh gak mau kawin. Nah, saya juga tidak terpikir kawin. Ya, saya pikir kawin tuh kayak gitu, kayak mama papa saya ngapain. Saya sekolah di sekolah putri saudara. Dan bersyukur untung saya gak jadi lesbian saudara ya. Jadi memang mengerikan sekali itu lingkungan. Sampai akhirnya ada pria, kata koko saya ada juga cowok nekat mau sama lu. Jadilah saya menikah dan saya punya 3 anak. Maka saya baru ngerti kenapa saya harus menikah, kenapa saya harus punya anak. Karena dunia parenting yang akan saya geluti, yang saya akan layani Tuhan di dunia itu. Nah jadi balik lagi saudara ke laptop ya. Mari saudara kita mau belajar. Kalau sekarang anak-anak kita sedang berjalan bersama siapa. Ya, itu yang paling penting karena dunia menakutkan. Dunia sedang menarik tangan anak-anak kita untuk masuk ke dalam cengkeramannya. Mari segera bawa anak-anak kita datang kepada Tuhan. Markus pasal 10 saudara, itu perikop ini
menceritakan bagaimana ada orang tua yang bawa anak-anaknya kepada Tuhan Yesus. Tapi murid-muridnya mengusir, ya. Sampai Tuhan itu marah, rebuke saudara ya. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Lalu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ia memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya atas mereka. Ia memberkati mereka. Saudara, Tuhan anak-anak ada di hatinya Tuhan. Sama orang miskin, orang sakit ada di hatinya Tuhan. Orang-orang yang terpinggirkan ada di hatinya Tuhan. Dan saudara, maka Tuhan mencintai orang berdosa. Bukan mencintai dosa, mencintai orang berdosa. Dia punya belas kasihan terhadap orang-orang berdosa. Maka kenapa saudara kita tiap hari harus bertobat? Tiap hari. Diselamatkan itu sekali, tapi pertobatan itu setiap hari. Kenapa? Setiap hari kita bisa berdosa, kita ini daging. Jadi saudara, kenapa perlu anak-anak itu terus menerus dia jalan dengan Tuhan, dia pegang tangan Tuhan. Supaya apa? Tangan Tuhan yang memeluk, yang meletakkan tangan dan memberkati. Saudara, bagaimana dengan tangan kita? Anak-anak mau pergi sekolah, mau berangkat. Lalu kemudian saudara apa? Saudara, sebelum dia keluar dari pintu rumah. Ingat ya, tadi udah hafalin. Ya, sekarang coba, perang di Ponorogo tahun, luas lapangan sepak bola, semua hafalan. Oh, kalau zaman dulu mas saya ngafalin itu saudara, gubernur, seluruh Indonesia, wali kota, Jakarta ya. Nah, sekarang apa yang mau dihafalin? Berapa bulan dia udah masuk KPK, udah ganti lagi gitu ya. Bagaimana saudara ya? Oh, kalau dulu kan kayaknya mungkin waktunya masih panjang 5 tahun ya. Sekarang mah gak usah dihafalin. Udah tinggal ngelihat aja siapa gubernur Jateng. Jangan-jangan udah ganti lagi gitu ya. Udah ganti wakilnya. Nah jadi saudara, kita melihat kadang-kadang tangan yang Tuhan pakai, yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak kita gunakan dengan semestinya. Maukah saudara anak-anak pergi ke sekolah saudara, tangan saudara memberkati. Dan saudara bilang ini berkat dari Tuhan. Pergi nak. Tapi aku gak bisa, aku belum selesai. No, pergi. Gak apa-apa, Tuhan menyertai. Kalau kamu gak bisa, kamu doa sama Tuhan. Tuhan tolong ingatkan saya. Saya ingat sekali waktu saya kelas 6, peristiwa itu saya gak pernah lupa saudara. Saya lupa, apa ya, ini lagi ulangan, tuh tahu-tahu nama itu kok gak keluar saudara. Ya, siapa pengarang buku ini gitu. Saya doa saudara, betul-betul saya doa. Saya bilang Tuhan semalam saya udah hafalin. Saya tahu saya sudah hafal tapi sekarang saya lupa. Tuhan tolong saya. Tahu-tahu keluar Cindy Adam. Waduh Cindy Adam. Saya gak nyontek sama orang lain. Tapi Tuhan kasih tahu itu menjadi pengalaman di mana saya encountering. Saya ketemu Tuhan, saya ngalamin Tuhan. Saudara boleh gak anak-anak kita ngalamin Tuhan? Jadi jangan dia ulangan, dia lupa gara-gara di situ ada muka mamanya yang lagi. Ya gimana dia bisa ingat saudara? Yang dia ingat muka mama, awas ya, jangan lupa ya. Udah mama hafalin ya. Aduh saudara please. Saya udah punya 3 anak yang sekarang udah 3-3-nya menikah saudara. Sekarang saya harus ngomong begini, enggak apa-apa dapat jelek. Enggak apa-apa nggak naik kelas. Beneran enggak apa-apa. Karena dulu anak saya yang selalu bilang, Mami tolong doakan supaya ada mukjizat. Supaya aku naik kelas. Saya bilang, kamu gak naik kelas, semua yang lain naik itu juga mukjizat. Jangan pikir kamu gak naik itu. Kamu naik harus mukjizat, gak naik juga mukjizat. Kenapa cuman kamu yang gak naik? Aduh dulu kata-kata saya pedas. Makanya anak saya banyak lukanya saudara. Ya karena kan saya pendiri sekolah, saya kepala sekolah. Ya malu banget lah punya anak ulangan jelek gitu ya. Dipanggil melulu ke sekolah saudara. Kebetulan saya mendirikan sekolah di mana anak-anak saya sebetulnya udah lebih tua. Jadi tidak bisa di sekolah saya. Dan saya juga gak mau anak-anak saya di sekolah nanti hanya gara-gara gurunya sungkan. Jadi saudara anak-anak saya tumbuh dengan struggle mereka. Dan sekarang kesimpulannya gak apa-apa anak gak kuliah. Ya gak apa-apa. Udah sekarang gitu. Yang penting hidup. Benar saudara. Saya ngomong seperti ini bukan dalam konteks ibu gampang aja ngomong. Enggak.
Saya counseling orang tua, saya ketemu banyak orang tua di mana anak-anaknya udah ancur-ancuran. Ancur-ancuran itu bukan secara fisik, tapi bagaimana secara rohani, secara spirit udah mati. Saya mendampingi 2 anak saudara, ya sekarang ini dia dari luar kota dan sudah hampir 2,5 tahun saya sudah dampingi, Desember ini mereka pulang. 2 anak yang mau bunuh diri, 2 anak yang marah dengan orang tua. Dan dia kasih tahu saya, waktu orang tuanya counseling, papanya counseling sama saya, papa mama. Saya bilang harus papa mama. Papanya bilang, saya nggak ada masalah, istri saya. Saya tanya sama, Bu masalahnya apa? Saya punya 3 anak di rumah, umur 32, 29, dan 14 tahun. Perempuan semua, 3-tiganya nggak ngomong. Hah, nggak ngomong. Saya nengok ke bapaknya, Pak yang kayak gini, bapak bilang nggak ada masalah? Ini punya 3 anak, 1 rumah, nggak ngomong. Berbulan-bulan. Dan ada 1 anaknya yang sudah sebulan tidak keluar kamar. Dan bapak bilang gak masalah. Waduh saudara, saya gemes banget. Nah saudara, singkat kata ketika beberapa kali konseling, anak ini telepon saya. Dia cuma bilang gini, ini Bu Charlotte ya? Iya, ini saya ini. Oh iya. Kamu tahu telepon saya dari mana? Dari mama saya. Lalu Bu, saya sekarang pegang koper, saya mau keluar dari rumah, tapi saya gak tahu mau kemana. Sekarang kalau kamu nggak tahu kemana, kamu terbang ke Jakarta. Saya pesenin tiket. Nggak usah Bu. Dia ada di luar rumah sampai jam 5 pagi. Di gazebo. Waktu itu dia cerita. Singkat kata dia datang ke Jakarta, dia ketemu saya sekali, dia pergi ke rumah tantenya. Dia cuma bilang ini, saya mau tahu siapa itu Ibu Charlotte. Karena yang bisa bikin papa saya ketuk kamar saya dan minta maaf. Tapi papa saya minta maaf ngomongnya begini, saya disuruh sama Ibu Charlotte. Oh no. Tolong please agak pintaran dikit gitu ya. Kok polos banget gitu. Tapi paling enggak, dia ngeliat bapaknya berubah. Jadi akhirnya saya ajak dia, kamu mau enggak ke Jakarta? Saya harus ke Jakarta, tiap hari harus di samping saya. Wah saudara, kalau saya udah lewat 2,5 tahun, saya cuma bilang kalau bukan Tuhan gak mungkin anak ini berubah. Saya cuma iseng tanya, sebulan kamu gak keluar kamar, ngapain di kamar? Gini ya Bu ya, saya tuh kalau tengah malam saya keluar. Jadi kalau saya lihat jam 12, jam 1, saya keluar. Saya rebus telur 6 biji. Ya, saya ambil tuh snack. Lalu dia bilang, aqua yang 1,5 liter berapa botol. Untuk bertahan hidup. Dan saya mulai GoFood. Jadi ada GoFood tengah malam. Kirim. Karena buat persediaan makan. Anak ini anak cerdas, anak baik. Cuman dari keluarga yang disfungsi. Saudara mau bilang sehat? Mereka keluarga berada, saudara. Sampai waktu saya konseling beberapa bulan. Saya cuma bilang, tiap Selasa saya konseling secara intens. Lalu saya bilang, kamu WA papa kamu. Nggak mau, dia blok. Tapi bulan Desember, dia bisa pulang, dia bisa peluk ayahnya. Dan dia cuma bilang, saya sayang papa. Aduh saudara, so sweet banget. Saya cuma pikir ya, kalau Tuhan udah bekerja ya, dia bukan hanya pulihkan 1 orang, dia pulihkan seisi keluarga. Ya, seisi keluarga. Tapi mesti ada apa? Repentance. Mesti ada pertobatan. Saudara mesti berobat dan bertobat. Bertobat dulu, habis itu berobat saudara ya. Supaya apa saudara? Memang hidup harus dipulihkan. Nah jadi saudara, setelah perikop itu, ada perikop di bawahnya saudara, di mana Yohanes, ada 3 dari 4 Injil yang mencatat saudara ya. Markus 10, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia berkata. Jadi ada seorang muda saudara, guru yang baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Saudara ada seorang yang sangat intens dan dia tahu dia datang ke orang yang tepat dengan pertanyaan yang tepat. Dan dia tahu hidup ini bukan cuma di sini. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal.
Dan dia datang, dia bertelut saudara. Dengan sikap yang hormat. Dan dia bertanya, Guru. Dengan kehausan. Dengan keinginan. Ya, ada desire. Apa yang harus ku perbuat? Ada satu kerinduan, apa yang harus aku lakukan supaya aku dapat hidup yang kekal. Saudara, kalau punya anak-anak seperti ini, saudara, anak yang terus menerus mencari Allah, kepingin hidup yang kekal, saudara. Oh, saudara, puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan kita melihat bagaimana proses encounteringnya. Ya, Matius mencatat. Jawab Yesus, apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turuti segala perintah Allah. Dia tanya perintah yang mana? Jangan bunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayahmu, ibumu. Kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu, semuanya. Ini anak good boy banget. Behave. Semuanya sudah kuturuti sejak masa mudaku. Apalagi yang masih kurang? Apalagi? Saudara, saya lagi pikir ya, apa yang di benak dia, saudara? Apakah dia lagi cari peneguhan? Apakah dia lagi mengharapkan jawaban, yes, kamu udah cukup, kamu baik, teruskan hidupmu. Apa nih? Ya, karena waktu dia tanya apa yang masih kurang, kelihatannya itu di luar kewajaran. Ya, beyond. Markus 10:21. Tapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih. Saudara, saya itu lagi membayangkan bagaimana memandang dan menaruh kasih. Bagaimana sinar mata Tuhan Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Oh nak, kamu tuh salah ngerti nak. Ya. Kamu salah ngerti. Kamu cukup baik. Bahkan sangat baik di atas rata-rata lah. Sejak kecil baik. Ini gak ada bandel-bandelnya, kira-kira gak ada iseng, gak ngebully teman. Ya. Jadi saudara, Tuhan cuma bilang begini. Cuma satu kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, berikan itu kepada orang miskin. Datanglah kemari. Dan ikut lah aku. Saudara, ini bukan satu, tapi satu paket. Paketnya apa? Paket komplit. Ikut aku. Jadi apa yang kamu lakukan, kebaikan-kebaikan itu gak menunjukkan kamu ikut aku. Ya. Jadi saudara, ketika Tuhan bilang ikutlah aku, lalu apa saudara? Markus 10 ayat 22. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa. Loh, kan dia lagi nanya ya. Berarti dia nanya, bukan minta informasi. Tapi dia sedang minta konfirmasi. Ini yang saya lakukan ini udah benar belum? Ketika jawabannya bukan soal membenarkan apa yang dia lakukan. Tapi Tuhan bilang masih kurang. Dan itu yang paling penting, yaitu ikutlah aku. Dia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara, orang kalau banyak hartanya sedih agak aneh, saudara ya. Misalnya gini, dia menjadi sedih sebab dia miskin. Baru agak cocok ya. Karena apa? Nggak ada yang bisa diberikan kepada orang-orang kan. Kalau ini kan dia punya. Tapi kita tahu kenapa. Apa yang membuat dia sedih. Jadi saudara, kita lihat latar belakang siapa dia. Matius, Lukas, Markus mencatat ini semua. Jadi pemuda ini kaya. Matius 19 mencatat kaya. Secara sosial Lukas mencatat dia sebagai pemimpin. Secara psychological anak ini baik sekali sejak kecil. Ya kita harap dia udah sehat secara emosi begitu saudara. Lalu secara spiritual dia ingin hidup yang kekal. Ini saudara kalau punya mantu kriteria ini kayaknya udah komplit deh ya. Ya kan, muda, kaya, punya posisi, baik ya. Lalu ingin mencari hal-hal yang spiritual. Tapi sekarang pertanyaannya saudara,
Kenapa sedih? Oh no, ada yang mengikat dia. Ya, mengikat dia dan itu justru yang di dalamnya. Yang pertama yaitu dia salah konsep. Jadi saudara, pertanyaan dia, guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Perbuatan baik apa? Saudara salah konsep karena dia pikir perbuatan baik artinya tidak berbuat jahat dianggap tiket masuk ke dalam kerajaan surga. Makanya kadang-kadang kita dengar ya orang tua kalau nasihat, baik-baik aja, kamu tuh jadi anak baik-baik aja ya, baik ya, baik-baik aja, jangan nakal-nakal ya, nanti guru nggak sayang ya, nanti teman-teman benci. Saudara, anak-anak kita pikir cukup baik-baik saja. Oh no, no. Saya ingat ada satu hamba Tuhan dia cerita, anaknya mau kuliah ke Jerman. Beberapa bulan sebelum berangkat mamanya udah bilang, nanti ya kamu tuh kalau di Jerman ya ketemu teman yang begini, kamu tuh jangan ikutin ya. Nanti kalau teman kasih kamu minum, ingat ya kalau kamu ke toilet jangan minum lagi, mungkin masuk segala rupa saudara. Di perjalanan menuju airport ngomong lagi. Sampai ketika mau masuk imigrasi, mamanya masih ingat ya bla 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 bla. Akhirnya suaminya ini si bapak nggak tahan, dia cuma tarik anaknya, sini ya. Papa cuman ingetin, begitu kamu masuk ruang imigrasi dan tidak bisa lihat kami lagi, cuma dua pilihan, mau jalan sendiri atau jalan sama Tuhan. Udah itu kayaknya kalimat itu menyimpulkan yang 3 bulan, yang di jalan ya. Udah itu aja, mau jalan sendiri atau jalan sama Tuhan. Jadi saudara, ini bukan persoalan perilaku baik-baik. Karena bukan itu yang membuat anak kita diperkenan Tuhan. Kita tuh diselamatkan karena grace, karena anugerah Tuhan. Siapa kita saudara? Duh kalau kita mah ditimbang baik buruknya, kagak masuk. Nggak masuk karena kecenderungan hati kita. Jadi saudara, kembali di sini kita lihat tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 12. Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah. Lukas 18 ayat 19. Bahkan Yesaya mencatat segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kain kotor itu aslinya itu kain menstruasi, kena darah menstruasi. Kain yang cemar saudara. Jadi hidup kekal tidak dapat dibeli dengan perbuatan baik. Kecuali darah Kristus yang mahal, yang sudah membeli. Ya, sehingga apa yang dikatakan dalam 1 Petrus 1, 18, 19. Sebab kamu tahu kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Hanya darah Kristus yang bisa menyelamatkan anak-anak kita. Yang kedua, salah sasaran. Jadi waktu orang itu berkata kepada Tuhan Yesus, perintah yang mana? Lalu Tuhan Yesus bilang, jangan bunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati, kasih samamu manusia. Saudara ingat ini dari 10 hukum Allah. Tapi Tuhan tidak menyinggung bagaimana hukum ke-1 sampai ke-4. Hubungan dengan Allah. Ini hubungan manusia dengan manusia, dia lolos dan lulus. Tapi ternyata tidak ada hubungan dengan Tuhan. Sehingga waktu dia utarakan 3 pertanyaan. Perbuatan baik mana yang harus kuperbuat? Perintah yang mana? Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi sih yang masih kurang? Saya tuh kebayang ya, pemuda ini datang seperti dengan penuh kepercayaan diri. Yang bahwa dia yakin, ini udah tinggal dapat stempel. Ya, cap, yes. Jadi ketika salah sasaran yang dikejar adalah kehidupan ritual. Bukan spiritual. Kenapa saudara? Waktu dia bilang sejak itu semuanya itu telah kuturuti. Sejak masa mudaku.
Dan ini yang sering kali ketika orang tua menasehati, saudara, tolong slide. Menasehati sejak masa muda. Saudara, karena kita pikir ini hidup di dunia yang sukses, bagaimana kamu dengan orang lain secara sosial. Saudara, apa sih yang sebetulnya kita mau lihat yang menjadi root akar kita? Hubungan kita dengan orang lain mestinya tercermin dari hubungan kita dengan Tuhan. Maka kasihlah Tuhan Allahmu lebih dulu kan. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Baru setelah itu kita bisa mengasihi sesama. Mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Enggak ada perintah kasihilah dirimu. Enggak ada. Kenapa saudara? Sebetulnya waktu kita dikasih oleh Allah. Kita menerima kasih Allah, itu yang akan membuat kita mengasihi diri kita sebagaimana Allah mengasihi. Kita menerima diri kita sebagaimana Allah menerima. Jadi saudara, pusatnya itu harus bagaimana kasih Allah lebih dulu ada di dalam diri kita. Kita nggak punya bagaimana kita bisa kasih ke orang lain. Kita itu nggak ada kasih, lalu bagaimana saya bisa mengasihi? Jadi kita sering mendengar, hurt people. Orang yang terluka akan melukai. Lah kalau dia terkuras, dia akan menguras lagi. Jadi kita bisa memberi karena kita diberi. Karena kita punya. Lalu kita punya dari mana? Dari Allah. Jadi ketika hubungan kita dengan Allah beres. Itu yang membuat hubungan kita dengan diri kita beres. Yang membuat hubungan kita dengan orang lain beres. Jadi sasarannya itu bukan bagaimana kita sukses, punya pengaruh, punya misalnya kepemimpinan, posisi kita. No, bukan itu. Jadi bagaimana kita berelasi dengan Allah itu yang menentukan kita berelasi dengan sesama. Ada satu buku, saudara, Kyle Elderman, judulnya Not a Fan. Ya, bukan fans. Jadi kita itu adalah pengikut. Kita bukan penggemar. Jadi dia katakan di sini, menjadi seorang pengikut Yesus yang berkomitmen dengan sepenuhnya. Apakah kita mengikuti Tuhan karena kagum? Karena murid-murid Tuhan Yesus begitu melihat Tuhan Yesus bikin mujizat, wah langsung ikut. Sampai Tuhan bilang, kamu tuh ikut aku cari makan. Ya, karena habis memberi makan, saudara, begitu banyak. Jadi saudara, apakah karena kita kagum akan mujizatnya? Kagum akan kuasanya, atau kita benar-benar ingin mengikutinya, mengikuti teladannya, dan melakukan apa yang dia mau kita lakukan. Kita menjadi pengikut Kristus karena kita murid Kristus. Enggak ada yang lain. Dia ada di mana, kita ada di mana, saudara. Jadi intinya saudara, kita mau ke surga karena Tuhan ada di surga. Bukan karena surga lebih bagus daripada neraka. Kan kita mau di mana dia ada, di situ kita ada. Ini yang dikatakan oleh Musa. Musa bilang, kalau engkau suruh aku pergi, engkau tidak menyertai aku jangan suruh aku pergi. Maka kenapa ayat ini sering saya katakan kepada orang tua yang mau kirim anaknya ke luar negeri. Saya bilang, please deh, kalau enggak Tuhan yang suruh ke luar negeri, enggak usah pergi. Enggak usah pergi, jangan pergi. Mengerikan, menakutkan. Pulang dari luar negeri, narkoba. Pulang dari luar negeri udah bawa pasangan, minta langsung nikah. Nggak jelas asal usul. Nggak tahu seperti apa. Sudah mengerikan. Sehingga nggak usah takut kalau anak kita diutus ke Afrika pun asal Tuhan menyertai, gitu kan? Di tempat di mana yang aman nggak ada, kecuali di dekat Tuhan. Itu tempat paling aman. Jadi ayo saudara, kita mau anak-anak kita menjadi pengikut Tuhan. Ya. Jadi 2 Korintus 4 ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Itu sasaran kita saudara, kehidupan spiritual. Kita bukan sedang melakukan ritual. Relasi saudara dengan Tuhan. Relasi yang tidak kelihatan, itulah yang bernilai kekal. Jadi yang pertama salah konsep, karena pikir masuk surga itu urusan. Kalau kita berbuat
baik. No. Ya, karena kita ditebus hanya oleh darah Kristus, anugerah Tuhan. Yang kedua, salah sasaran. Karena sasaran kita bukan sukses yang di dunia. Kita baik-baik sama orang. Oh, kamu disayang orang, kamu dikasih, kamu dikenal. Oh, saudara, terkenal dan tercemar itu beda tipis. Ya, hati-hati saudara. Ya, jadi yang penting bukan orang mengenal saudara, saudara dikenal Tuhan enggak? Karena jangan hari-hari terakhir ketika banyak orang bilang saya menyembuhkan, saya bernubuat, saya mengusir setan demi namamu. Lalu Tuhan bilang, nyahlah kau sebab aku tidak mengenal. Ya. Jadi yang ketiga, salah orientasi. Saudara, Lukas 18:23 mencatat di sini. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih. Karena ia sangat kaya. Amat sedih, sangat kaya. Makanya sulit orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Ya, gak gampang saudara. Itu yang dikatakan, ya. Di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya, hati-hati dengan hati kita. Ya. Jadi kenapa saudara kalau boleh doa, ya, seperti Agur mengatakan jangan kasih saya kemiskinan tapi juga jangan kasih saya kekayaan. Ya. Tapi kalau Anda dititipkan kekayaan, Anda harus tahu siapa yang punya kekayaan itu. Sehingga ketika duit ada di tangan, jangan dicengkram. Begini aja, jadi ada boleh, nggak ada, nggak apa-apa kan? Kalau Anda begini, maka waktu disuruh melepaskan, pasti ada rasa sakit. Karena harus melepaskan. Jadi ketika kita sadar kita itu penata layan, semua yang kita punya itu milik Allah. Diberikan oleh Allah, diambil oleh Allah, nggak apa-apa. Itu yang dia katakan oleh Ayub. Dia yang memberi, dia yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Nggak apa-apa saudara. Jadi bagaimana saudara ketika rasa memiliki, hanya satu yang Tuhan, yang saudara miliki itu Tuhan. Yang saudara nggak boleh lepas. Dan jangan ditukar dengan apapun. Boleh semua hilang. Jangan Tuhan yang hilang. Dan itu yang kita akan katakan kepada anak-anak kita. Sehingga saudara ketika dia salah orientasi, sumber kebahagiaannya dia pikir materi. Dan materi itu yang menjadi haknya. Sehingga waktu diminta untuk lepaskan kepemilikan. Kita itu sense of belonging bukan sense of owner saudara. Karena ownernya siapa? Tuhan. Ya, jadi jangan kita rasa oh no diminta, oh nggak bisa. Tuhan tuh sebetulnya minta uangnya enggak sih? Apakah setelah itu dia jadi kere, jadi miskin, ikut aku? Ya enggak lah. Tuhan cuman mau lihat sebetulnya hatimu tuh di mana sih? Memang tidak diceritakan apakah pemuda itu jalan 10 langkah dia balik lagi. Tuhan enggak apa-apa beneran. Saya ini memang tidak diceritakan. Ya saudara ya. Tapi Tuhan cuman bilang habis itu memang sulit sekali untuk orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi sekolah murid-murid bilang jadi gimana dong? Mungkin enggak? Oh iya bagi manusia enggak mungkin tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah jadi saudara ketika dia kecewa, dia sedih. Saudara kenapa? Karena dia self-centered. Semua centernya ada pada diriku bukan Christ-centered. Saudara waktu hidup kita ini porosnya ya. Poros, ini anggap roda. Poros itu adalah di Kristus. Kita tahu kita berkeluarga untuk Kristus, kita rekreasi untuk Kristus, kita cari uang untuk Kristus, kita nyekolahin anak untuk Kristus, kita melayani untuk Kristus, semuanya untuk Kristus. Jadi apa yang Kristus minta? Dia aja udah ngasih dirinya saudara, hidupnya di kayu salib. Nggak ada sesuatu yang lebih besar daripada kematiannya, anugerahnya di kayu salib. Itu yang dikatakan oleh C.T. Studd, pendiri WEC, saudara. Jadi orang kaya, saudara, di London, dia pergi menjadi misionaris ke Afrika. Dan dia bilang, karena Kristus sudah mati bagiku. Enggak ada pengorbanan yang lebih besar yang bisa aku berikan. Sebanding dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Nah jadi ketika salah orientasi ini, saudara,
Maka kita lihat bagaimana dunia mengubah orientasi kita. Apa yang dunia katakan ambition. Kamu harus punya ambisi. No. Alkitab mengajarkan kita harus punya desiring. Kerinduan. Saudara, Tuhan gak ambil kita punya keinginan. Enggak. Maka ketika ada kepercayaan yang mengatakan, oh keinginan tuh yang bikin kamu dosa. Sehingga gak usah punya keinginan. Saudara, bagaimana saudara hidup gak punya keinginan? Gak punya desire. Saudara robot. Robot gak ada keinginan. Gak ada kepengenan. Saudara, kita ini dikasih will. Dikasih kehendak. Cuman kehendak kita nurutin apa? Keinginan daging atau keinginan roh. Kata Tuhan, kalau engkau mengasihi dunia ini, maka kasih akan Bapa gak ada. Gak bisa dua-dua. Dia tinggal nurutin mana? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Atau keinginan Tuhan. Hanya orang yang hidup melakukan kehendak Tuhan yang akan hidup selama-lamanya. Jadi saudara, ayo. Bukan ambition tapi desire. Kerinduan. Bukan achievement yang kita kejar. Tapi hidup yang berbuah. Memang Tuhan minta kita berbuah, saudara. Dan buah kita mesti lebat, mesti banyak. Tapi kan syaratnya kita hidup di dalam akar itu. Maksudnya nempel kepada pokok itu. Nggak boleh lepas. Bukan position yang kita kejar. Saudara, semakin dia mau jadi pemimpin, dia harus melayani. Melayani sebagai hamba, saudara. Dan bukan reputasi. Tapi hidup kita harus jadi testimoni. Jadi my story is his story. Ayo saudara. Ini dunia mengajarkan kita harus punya prestasi, punya reputasi, punya gengsi. Punya apa? Sisi-sisi lagi saudara ya. Oh, no. Mari apa yang dikatakan oleh Yohanes. He must become greater, I must become less. He must increase, but I must decrease. Kita harus makin berkurang. Sehingga hidup kita bukan untuk kita lagi. Memang Kristus yang hidup di dalam diri kita. Dan inilah yang dikatakan di Lukas 2 ayat 52. Yesus secara fisik dia makin dewasa. Bertambah hikmatnya. Makin dikasihi Allah dan makin dikasihi manusia. Saudara, maukah ketika kita sehat, anak-anak menjadi kuat? Karena kita sehat di dalam Kristus, kuat di dalam Tuhan. 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Mendengar, saudara, bukan melihat. Berarti ada orang yang ngomong. Ada orang yang kasih tahu. Anakmu hidup dalam kebenaran. Dia bukan kasih tahu, sukses anakmu. Wih, sekarang udah ganti mobil ya. Sekarang dia udah jabatannya tinggi loh. Luar biasa ya, kemarin saya ketemu dia ya. Waduh, lagi meeting loh sama pembesar-pembesar. Itu yang membuat Anda bersukacita? Atau ketika Anda mendengar, ada orang bilang, luar biasa anakmu. Dia hidup sederhana. Tapi kami melihat Tuhan yang hidup di dalam hidupnya. Karena dia hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Apa yang membuat saudara bersukacita? Apa yang membuat saudara bangga? Hati-hati, dunia menawarkan hal-hal yang fake, palsu. Karena dia akan bekerja keras untuk menarik tangan anak Anda. Untuk anak Anda tidak ada di dalam pelukan tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami kembali belajar dan diajar. Untuk kami hidup di dalam Engkau. Kadang ketika kami masuk ke dalam kehidupan hari lepas hari. Kami melihat sosial media, kami mendengar berita.
Banyak kali konsep kami salah. Sasaran kami salah. Orientasi kami salah. Kami mengikuti apa yang dunia ajarkan. Tapi biarlah Tuhan kami kembali. Apa yang Tuhan mau kami belajar sebagai murid. Kami mengikut Engkau. Kami mengasihi Engkau. Lebih dari apapun juga. Sehingga kami membenci dosa lebih dari apapun juga. Tapi kami lemah Tuhan. Seringkali keinginan daging kami lebih menguasai. Ampuni kami Tuhan. Biarlah tiap-tiap hari roh kami diperbaharui. Kami makin serupa dengan Engkau. Kami tidak mengikuti dengan dunia ini. Kami tidak serupa dengan dunia ini. Dan kami berubah karakter kami, budi kami Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Langkah demi langkah, step by step, day by day. Sehingga Tuhan berkenan untuk memanggil kami sebagai hamba yang baik dan setia. Tolong kami boleh menjadi orang tua yang jadi rekan sekerja Allah. Kami menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Untuk kami peluk anak-anak kami. Kami berkati mereka. Kami bersyukur kami ada di komunitas ini. Kami boleh tumbuh secara spiritual dan di dalam kebenaran. Jagai hati kami Tuhan. Jagai pikiran, perasaan, dan kehendak kami. Kami mohon, kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya katakan amin.